Halo adik-adikku sekalian, dimanapun kalian berada, siswa-siswi SD kelas 6. Kembali dalam video ini saya akan membahas atau mengulas soal-soal UAS atau PS Matematika untuk SD kelas 6. Dan soal saya ambil dari Kota Malang, yaitu soal UAS semester ganjil yang diadakan bulan Desember tahun 2022 lalu. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, yaitu bagian ke-1, ke-2, dan ke-3, adik-adik dapat cari di dalam channel ini ya, agar tidak ketinggalan. Untuk kalian semua, saya mohon dukungannya, support untuk channel Amoria Smart dengan subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua, agar manfaat yang ada di dalamnya dapat tersebar lebih luas. Sebelum masuk ke soal, seperti biasa saya akan menyampaikan apa yang menjadi harapan atau ekspektasi dengan kalian menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang pertama, kalian akan memahami soal matematika dengan baik, kalian mampu menjawab soalnya dengan benar. Yang ketiga, mampu menjawab soal-soal matematika dengan cara atau metode yang tepat. Sehingga adik-adik dapat lebih siap dalam menghadapi ulangan maupun UAS matematika di sekolah. Baiklah, kita masuk dari nomor soal 16. Perhatikan gambar di samping. Daerah yang diarsir pada lingkaran di samping adalah, lingkarannya seperti ini adik-adik. Ya, ini titik pusat. Kemudian, nah ini ada diameter atau garis tengah, ada jari-jari, dan ada tali busur yang menghubungkan kedua ujung jari-jari di daerah keliling lingkaran. Kemudian ini tegak lurus ya dengan tali busur. Saya beri huruf, ini O, ini A, B, dan C. Kemudian ini titik D. Nah, daerah yang diarsir pada soal itu adalah daerah tersebut. Adik-adik pastinya tahu ya, kita sudah mempelajari ini di sekolah untuk subtopik materi, lingkaran, dan unsur-unsurnya. Ada yang tahu jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah tembereng. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Lagi-lagi gambar. Perhatikan gambar di samping. Keliling lingkaran pada gambar di samping adalah titik-titik sentimeter. Gambarnya seperti demikian adik-adik. Ini lingkaran, ya. Kemudian ini titik pusat, dan di sini ada garis hingga keliling lingkaran. Ya, di situ tertulis 112 cm. Jari-jari. Dengan demikian, bila kita perhatikan gambar, itu dari soal diketahui bahwa jari-jari lingkaran tersebut adalah 112 cm. Yang ditanyakan adalah keliling. Untuk mencari keliling apabila diketahui jari-jari, rumusnya adalah 2πr. Nah, sekarang kita lihat apakah jari-jari itu habis dibagi dengan 7. Apabila habis dibagi dengan 7, kita gunakan pi 22/7. Apabila tidak habis dibagi 7, kita sebaiknya gunakan pi 3,14 ya. Jadi di sini untuk mencari keliling kita dapat menggunakan pi 22/7 sehingga berubah menjadi 2 dikali 22/7 dikali 112 cm. Kemudian menjadi 44/7 dikali 112. 112 dapat kita sederhanakan dengan 7. Ini jadi 1 dan 112 menjadi 16. Jadi 44 dikali 16 hasilnya 704. 704 cm adik-adik. Sekarang nomor 18. Ini adalah bentuk soal cerita. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah lingkaran dipotong dengan ukuran yang sama membentuk segitiga yang disusun seperti persegi panjang. Jika sebuah segitiga tersebut memiliki panjang yang sisinya 10 cm, maka luas persegi panjang di atas adalah, gambarnya kurang lebih seperti ini adik-adik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah lingkaran yang sudah dipotong-potong, disusun lagi sehingga membentuk persegi panjang. Panjang sisinya ini 10 cm. Baiklah, untuk mencari luas persegi panjang ini kita juga bisa mencari melalui rumus luas lingkaran, karena sebetulnya ini adalah lingkaran yang sudah dipotong-potong atau digunting membentuk persegi panjang ya, setengah lingkaran.
Jadi dapat kita tuliskan dulu di sini jari-jari 10 cm, yang ditanya adalah luas, rumusnya pi r kuadrat atau pi dikali r dikali r. Sehingga luas setengah lingkaran itu menjadi setengah pi r kuadrat. Kita tinggal memasukkan, jadi setengah dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Mengapa saya menggunakan pi 3,14? Karena jari-jarinya itu 10 cm ya, supaya tidak repot untuk menyederhanakannya. Sehingga didapatlah setengah dikali 3,14 dikali 100 cm persegi, setengah dikali 314, hasilnya 157 cm persegi. Kita masuk ke soal nomor 19, masih soal cerita. Ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Taman akan ditanami rumput dengan biaya Rp1.000 per meter persegi. Biaya membuat taman tersebut adalah, kita tuliskan di sini bahwa diameter adalah 28 meter, sehingga jari-jari dapat langsung diketahui 14 meter, karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Dan lainnya yang diketahui adalah biaya untuk menanami rumput sebesar Rp1.000 per meter persegi. Kita masukkan luas rumus lingkaran dikali dengan biaya per meter perseginya. Ya, jadi 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali Rp1.000 per meter persegi. Kita sederhanakan sehingga berubah menjadi 44 dikali 14 meter dikali Rp1.000 per meter persegi. Kemudian meter perseginya dapat kita coret di sini, sehingga hasilnya Rp616.000. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat taman adalah Rp616.000. Mudah ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan gambar di samping, panjang garis AB adalah 30 cm. Keliling lingkaran di samping adalah, saya gambarkan lingkarannya seperti ini. Jadi diameter 30 cm, rumus keliling lingkaran pi dikali d ya. Ini apabila yang diketahui adalah diameter ya. Tinggal masukkan saja angkanya adik-adik, jadi 3,14 dikali 30 cm. Adik akan dapatkan hasilnya 94,2 cm. Kita langsung masuk ke soal nomor 21. Lawan dari bilangan minus 27 adalah, yang perlu adik-adik ketahui, lawan itu artinya kebalikan ya. Lawannya tinggi, rendah. Lawannya panjang, pendek. Berarti kalau lawannya negatif itu jelas positif. Jadi lawan dari minus atau negatif 27 adalah positif 27. Tanda positif di awal tidak perlu dituliskan. Silakan adik-adik cocokkan dengan jawaban yang adik jawab pada ujian kemarin. Sepotong daging di dalam kulkas bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Setelah 30 menit dikeluarkan dari kulkas, suhunya naik 10 derajat Celcius. Suhu daging tersebut sekarang adalah, kita ubah soal cerita di atas ke dalam kalimat matematika. Apabila adik tengok lagi soal-soal di awal UAS ini, ya di video-video sebelumnya untuk pengukuran suhu, adik-adik pasti tahu bahwa negatif itu artinya turun, bergeser turun atau bergerak turun ya. Kemudian kalau dia positif, itu artinya bergerak naik atau bergeser naik. Jadi dapat kita ubah soal cerita di atas menjadi kalimat matematika seperti demikian. Negatif 3 derajat ditambah 10 derajat ya. Karena dia suhunya naik, itu jadi kita tulis ditambah. Hasilnya 7 derajat Celcius. Suhu daging setelah 30 menit dikeluarkan dari kulkas, 7 derajat Celcius. Hasil dari negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6 adalah, sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Adik-adik ingat kata-kata kupakar kabataku. Jadi apabila ada operasi di dalam kurung, itu yang kita kerjakan pertama kali. Kemudian pangkat dan akar kita kerjakan apabila ada di soal tersebut. Baru kemudian kita mengerjakan perkalian dan pembagian, yaitu kaba. Ya, setelah itu selesai, kita kerjakan tambah dan kurang, penjumlahan dan pengurangan atau taku.
Jadi dari soal tersebut kita kerjakan negatif 12 dikali 8 terlebih dahulu. Kemudian 72 dibagi negatif 6. Baru kemudian hasil dari perkalian dan pembagian tersebut kita jumlahkan. Jadi akan berubah seperti berikut. Negatif 12 dikali 8 hasilnya negatif 96. Kemudian 72 dibagi negatif 6 hasilnya negatif 12. Baru kemudian kita jumlahkan. Negatif 96 ditambah negatif 12 itu hasilnya negatif 108. Kita sambung ke soal nomor 24. Penyelam dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan laut dengan kecepatan 2 meter per detik. Waktu yang dibutuhkan penyelam untuk menyelam 10 meter adalah... Baiklah, kita tuliskan dulu apa yang terkandung di soal. Jarak kita lambangkan di sini dengan huruf S itu sama dengan 10 meter. Dan kecepatan menyelam yaitu 2 meter per detik. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan penyelam untuk sampai kepada 10 meter di bawah permukaan air laut. Rumus dari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu tempuh tentunya. Jadi untuk mencari waktu tempuh, rumus dapat kita modifikasi menjadi jarak dibagi kecepatannya. Sehingga dapat dituliskan demikian, 10 meter dibagi 2 meter per detik. 2 itu sama dengan 2 per 1. Lalu kita balik menjadi 1 per 2. Jadi 10 meter dikali setengah detik per meter. Meter dan meter dapat kita coret. Di sini jadi hasilnya adalah 5 detik. Mudah sekali adik-adik. Masih soal cerita. Pak Budi membeli 5,5 lusin pensil. Seluruh pensil tersebut akan dibagikan kepada beberapa siswanya. Setiap siswa akan mendapat 1/6 lusin. Ya, setiap siswa akan mendapat 1/6 lusin itu artinya setiap siswa mendapatkan jumlah yang sama. Jumlah siswa yang mendapatkan pensil adalah, nah jadi ini yang ditanyakan adalah jumlah siswanya Pak Budi atau jumlah muridnya Pak Budi. Kita ubah lagi cerita di atas menjadi bentuk diketahui, ditanya, dan dijawab. Apa yang diketahui dapat kita tuliskan di sini. Jumlah pensil 5,5 lusin. Dibagikan 1/6 bagian untuk tiap siswa. Itulah yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan jumlah siswa, ya, jumlah siswanya Pak Budi. Karena pensil ini dibagi kepada setiap siswanya, maka soal ini adalah soal pembagian. Jadi 5,5 lusin kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Jadi 11 per 2 dibagi 1/6. Karena tiap-tiap siswa mendapatkan 1/6 lusin. Seperti soal sebelumnya, pembagian pada bilangan pecahan itu dapat kita ubah menjadi perkalian dengan cara membalik pembaginya. Jadi akan berubah menjadi 11 per 2 dikali 6. Karena 1/6 dibalik itu menjadi 6 per 1. Kita tuliskan 6 saja. Kemudian kita coret untuk menyederhanakan. Ini menjadi 1, ini menjadi 3. Jadi hasilnya 33. Jadi jumlah siswa yang mendapatkan pensil adalah 33 siswa. Jadi kita tahu bahwa jumlah siswa atau jumlah murid Pak Budi adalah 33 siswa. Tidak berlama-lama kita langsung masuk ke soal nomor 26. Soal cerita. Seorang nelayan memperoleh 17,5 kg ikan tongkol dan ikan tenggiri. Dari hasil tersebut terjual 10/4 kg ikan tongkol. Sisa ikan yang belum terjual dalam persen adalah... Kita cari apa yang diketahui dari soal. Berat ikan 17,5 kg. Dan kemudian terjual 10/4 kg. Apa yang ditanya? Berapa persen ikan yang belum terjual? Jadi kalau adik-adik perhatikan di sini ada 3 macam bilangan ya. Bilangan desimal, bilangan pecahan, yaitu bilangan pecahan campuran di sini. Dan yang ditanya adalah dalam bentuk persen. Dari soal ini akan dilihat seberapa kemahiran adik-adik dalam mengkonversi atau mengubah bentuk bilangan dari desimal, pecahan, dan persen. Mari kita jawab. Saya akan mengubahnya lebih dulu ke dalam bentuk desimal. Jadi 17,5 dikurang 10,25. 10/4 saya ubah menjadi desimal menjadi 10,25. 17,5 dikurang 10,25 hasilnya 7,25. Ya, ini adalah ikan yang tersisa yang belum terjual. Nah, sekarang kita harus menyatakan ikan yang tersisa tersebut dalam bentuk persen. Caranya adalah jumlah ikan yang tersisa yang belum terjual
dibagi jumlah ikan mula-mula dikalikan 100%. Kita kalikan dulu 7,25 dikalikan dengan 100. Bentuknya menjadi 725 per 17,5%. Dengan cara pembagian Porogapi 725 dibagi 17,5 akan didapatkan hasilnya 41,43%. Jadi jumlah ikan yang belum terjual adalah 7,25 kg atau 41,43%. Soal nomor 27. Perhatikan gambar di samping. Keliling lingkaran di samping adalah titik-titik sentimeter. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak dapat menampilkan gambar di sini, jadi saya hanya mendeskripsikannya lewat kata-kata atau kalimat. Dari gambar yang ada pada soal, diketahui bahwa jari-jari itu 20 cm. Yang ditanyakan adalah keliling. Rumus keliling untuk lingkaran adalah 2πr apabila yang diketahui adalah jari-jari. Dapat langsung kita masukkan 2 dikali Pi dikali R itu 2 dikali 3,14 dikali 20 cm. Saya menggunakan Pi yang 3,14 karena saya melihat jari-jarinya adalah bilangan yang tidak habis kalau dibagi 7. Langsung kita kalikan. Hasilnya 125,6 cm. Itu adalah jawabannya adik-adik. Masuk ke soal nomor 28. Perhatikan gambar di samping. Garis OE pada lingkaran di samping disebut. Untuk kalian yang sudah memegang soal, ya, bisa cek soalnya. Jadi OE atau garis OE pada lingkaran ini dapat kita sebut sebagai apotema. Perlu adik-adik ketahui bahwa apotema ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tengah tali busur dan tegak lurus terhadap tali busur. Soal ini adalah subbab lingkaran, ya, unsur-unsur lingkaran yang harus adik-adik ketahui. Soal nomor 29, perhatikan gambar di samping. Rizky dan beberapa temannya sedang berlari di lapangan seperti gambar di samping. Panjang lintasan Rizky berlari untuk satu putaran adalah, seperti biasa saya tidak menggambarkan apa yang ada pada gambar di soal. Saya hanya mendeskripsikannya lewat kata-kata atau kalimat. Pada soal diketahui bahwa lapangannya berbentuk seperti demikian adik-adik. 3/4 lingkaran lapangannya, ya. Diketahui jari-jari lingkaran 10 cm. Yang ditanya adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh Rizky dan teman-temannya, ya. Karena lapangannya berbentuk 3/4 lingkaran, berarti keliling yang harus kita cari adalah, jadi 3/4 lingkaran, ya, ditambah 2 jari-jarinya. Langsung kita masukkan saja 3/4 dikali 2 dikali 3,14 dikali 10, kemudian ditambah 2 dikali 10. Sekali lagi saya gunakan V-nya yaitu 3,14. Karena R-nya adalah 10, bilangan yang tidak habis dibagi dengan 7. Untuk memudahkannya saya coret 4 dengan 2. Jadi berubah menjadi 3/2 dikali 31,4 ditambah 20. Hasilnya 47,1 ditambah 20, yaitu 67,1 cm. Itu soal nomor 30, masih soal cerita. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter akan ditanami rumput dan bunga. Setengah dari luas taman tersebut akan ditanam rumput. Jika harga rumput adalah 3.000 per meter persegi, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput adalah, kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Taman berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Setengah luas taman akan ditanami rumput. Harga rumput 3.000 per meter persegi. Jadi biaya yang harus dikeluarkan atau yang dibutuhkan dapat kita cari dengan setengah dikali V dikali R kuadrat, ya, atau dikali R kali R, kemudian dikali harga per meter perseginya. Dapat kita tuliskan setengah dikali V dikali 7 kali 7 kali 3.000, ya. V-nya dapat kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya itu bilangan yang habis dibagi dengan 7. 7 kita coret, 2 kita coret, menjadi 11 dikali 7 dikali 3.000. Hasilnya 77 dikali 3.000 yaitu Rp231.000. Baiklah adik-adik sekalian, baru saja kita membahas soal dari nomor 16 hingga nomor 30.
Untuk video berikutnya saya akan membahas soal dari nomor 31 hingga nomor 35 yang merupakan Romawi ketiga, di mana kita diminta untuk menjawab soal secara jelas dan benar. Yang dimaksud di sini adalah adik-adik harus menunjukkan cara atau jalannya untuk mendapatkan jawaban dari sebuah soal. Dukung terus channel Amuraya Smart dengan memberikan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar kami jadi tambah semangat untuk membuat konten-konten edukatif ya, yang bermanfaat buat kalian semua. Saya Amuraya Smart undur diri, dan satu pesan saya, tetap semangat belajar, karena matematika itu mudah.